Dengan peringatan Hari Bakti Adiaksa yang ke-61, Kejaksaan Negeri Lembata juga telah melaksanakan beberapa kegiatan. Antara lain ada kegiatan bakti sosial, ada kegiatan anjangsan atau purnaja. Juga tadi pagi baru kami laksanakan tabur bunga, karena di sini tidak ada taman makam pahlawan. Akhirnya seperti kebiasaan beberapa tahun sebelumnya, kami laksanakan tabur bunga di laut. Kemudian juga kami juga akan menyampaikan berkaitan dengan penanganan perkara yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lembata dalam 1 tahun terakhir. Mungkin ini hal yang dinanti-nantikan oleh teman-teman. Saya bertugas di sini semenjak saya dilantik tanggal 12 Agustus 2020. Tertanggal SK saya tanggal 28 Juli tahun 2020. Saya dilantik tanggal 12 Agustus. Saya melaksanakan tugas secara efektif pada tanggal 21 Agustus 2020. Pada kesempatan ini, sebelum saya menyampaikan ini, juga saya akan menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah ikut membantu kami dalam proses penanganan, ikut membantu kami memberikan keterangan, memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga kinerja kami terpantau dan kinerja kami pun menjadi transparan. Itu semua atas dukungan dari teman-teman sekalian. Saya juga akan berpamit karena kemungkinan besar dalam waktu dekat saya akan dilantik di Kejati sebagai Kejaksaan Negeri Banyuasin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga menyampaikan permohonan maaf kalau selama menduduki jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Lembata masih ada kinerja saya yang kurang atau ada tutur kata perbuatan saya yang menyakiti hati rekan-rekan. Selanjutnya saya akan menyampaikan pada tahun 2021 ini Kejaksaan Negeri Lembata kami sudah melakukan penyelidikan. Yang pertama kali kami lakukan penyelidikan adalah penyelidikan berkaitan dengan pembangunan tambak udang di Desa Merdeka. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perkara tersebut telah ditingkatkan menjadi pada tahap penyidikan sejak tanggal 1 Maret 2021. Dalam perkara itu sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 25 orang, penyitaan sejumlah dokumen terkait, penelitian dan penyagelan terhadap objek perkara, pengukuran objek perkara bersama-sama dengan pertanahan, pejabat penilai barang daerah, dan BPAD Provinsi NTT. Setelah dilakukan ekspos perkara di Kejati NTT, kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan penghitungan kerugian negara ke BPKP Provinsi NTT. Sekarang kita masih lagi terus berkoordinasi dengan BPKP. Dari hasil itu, kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap ahli keuangan negara di Jakarta, ahli dari Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, dan ahli dari Kementerian Desa. Artinya dari ahli dari Kementerian Desa ini kami masih berkoordinasi. Kendala yang dihadapi terkait dengan perkara tersebut adalah kondisi saat ini di mana masih seluruh daerah, ada beberapa daerah masih PPKM darurat untuk wilayah Jawa, dan namun tim penyidik selalu berkoordinasi dengan para ahli tersebut melalui sarana internet. Untuk itu diharapkan penanganan perkara tersebut dapat segera diselesaikan dan secepatnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Jadi pada intinya perkara itu masih terus kita tangani, kami masih berkoordinasi terus, dan sampai saat ini
Pak Kasipitsus, kebetulan kami di sini tidak punya Kasipitsus, ada PLH Kasih-BB yang melaksanakan tugas sebagai Kasipitsus. Masih berkoordinasi terus, mudah-mudahan dalam waktu dekat perkara tersebut ada titik terang dan segera bisa dilimpahkan ke pengadilan. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya mau menyampaikan bahwa kami telah melakukan penyelidikan. Ada 3 masalah di sini yang pada saat hari ini kami tingkatkan menjadi ke tahap penyidikan, yaitu berkaitan dengan proyek pembangunan kantor camat Buyasuri, kantor camat Buyasuri. Kami sudah melakukan penyelidikan sejak tanggal 24 Mei 2021. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan Politeknik. Kemungkinan dalam waktu dekat sudah ada estimasi dan kami akan segera tindak lanjuti nanti untuk tahap penuntutan, karena kita masih lagi berkoordinasi terus. Juga ini ada berkasnya, ada tanggal 24 Mei juga kami melakukan penyelidikan pembangunan Puskesmas Bean. Itu penyelidikannya sejak tanggal 24 Mei. Juga ada pembangunan Puskesmas Wawon. Jadi pada saat ini kami sudah tambah 3 penyidikan, yaitu pembangunan kantor camat Buyasuri, pembangunan Puskesmas Bean, dan pembangunan Puskesmas Wawon. Ketiga lokasi ini kami sudah lakukan pemeriksaan lokasi dengan tim Politeknik. Dalam waktu dekat ketika estimasi berkaitan dengan kekurangan fisik atau berkaitan dengan ketidaksesuaian antara visi pekerjaan dan kontrak sudah bisa kami kompilasi. Dalam waktu dekat kami akan kalau tidak ada aral melintang pada tahun ini, keempat perkara itu kami usahakan sudah sampai ke tahap penuntutan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Saat ini kita bisa buka sesi tanya jawab.